Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas, yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali nikmat diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keberangkatan kita ke masjid sampai kembali. Dilipat gandakan segala amal kita, dihapuskan segala dosa, amin ya rabbal alamin. Kita orang yang beriman, ketika kita istiqomah di dalam beribadah, insyaallah akan membawa ketenangan jiwa kita. Ketenangan jiwa ini bisa didapatkan oleh kita yang istiqomah di dalam beribadah, terutama ketika melaksanakan sholat 5 waktu dan berjemaah seperti ini. Ada makalah ulama mengatakan al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma'. Orang yang beriman itu ketika dia berada di dalam masjid laksana ikan berada di dalam air. Ikan di dalam air pasti betah dia, pasti kerasan. Adakah ikan yang tak betah di dalam air? Ada. Ikan yang dah mau mati, mau masuk kuali, mau masuk belanga, itu ikan yang tak betah. Sama orang yang beriman, ketika di dalam masjid itu tenang, adem, ingin lama-lama. Kenapa? Karena ini adalah rumah terbaik yang ada di dunia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai muqaddimah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita telah sampai pada ayat yang ke-48 dari tafsir surah Yasin. Ayat yang ke-48 ini sedikit ingin kami ulang kembali untuk mengembalikan ingatan kita pada pembahasan kemarin. Ketika orang kafir disuruh beriman tidak mau, disuruh bersedekah juga tidak mau. Kemudian oleh orang-orang yang beriman diingatkan, kalian disuruh beriman tidak mau, disuruh sedekah juga tidak mau. Gimana kalian nanti kalau udah datang hari kiamat? Diingatkan seperti itu, justru orang kafir ini menjawab dengan ayat yang ke-48 di dalam surah Yasin itu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kiamat apa? Kita bilang-bilang ada kiamat. Mana kiamatnya? Suruh cepat-cepat datang. Bahasa-bahasa seperti ini sudah sering kita dengarkan, Pak. Di dalam kehidupan ini ada kadang orang ketika diingatkan tentang kebaikan, justru dia menjawabnya dengan hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Karena ada jawaban seperti inilah dari orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam rangka untuk membela orang-orang yang beriman yang telah mengingatkan kepada orang kafir itu. Apa jawabannya? Jawabannya ada pada ayat yang ke-49. Ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Mayan duruna, mereka tidak akan melihat, tidak akan menunggu illa sayhatan wahidatan, kecuali hanya dengan satu tiupan saja. Ta'khuduhum, kemudian menjemput terhadap mereka itu, wa hum yakhisimun, sedangkan mereka ketika datangnya itu tiupan yang satu kali itu, tiupan sangkakala yang dimaksud ini, mereka sedang dalam keadaan berselisih. Seolah-olah Allah mengatakan begini, orang beriman, kamu jawab orang kafir itu, bahwa ketika kiamat itu datang, tidak menunggu lama, satu tiupan saja hancur mereka semua.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu minas sayhati, yang dimaksud dengan tiupan di sini adalah an-nafkhatul ula, yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Ai yukhassimuna fi umurid dunya minal bai'i wasyu'ara'i. Sedangkan lafaz yukhassimun di sini di surah Yasin ayat yang ke-49 ini, kata ulama, mereka itu berselisih tentang urusan dunia dari jual beli, wasyu'ara, dan bersyair, bernyanyi. Lagi nyanyi-nyanyi, lagi dangdutan, lagi suka-suka, tiba-tiba kiamat itu datang, tiupan itu datang. Wa yatakallamuna fil aswaq. Kemudian mereka ada juga yang sedang berbincang-bincang, berbicara di pasar-pasar, wal majalisi, dan di majlis-majlis, di tempat-tempat. Qara'a Hamzatu bisukunil kha'i wa takhfifis shadi. Imam Hamzah membaca dengan mensukunkan kha dan mentakhfifkan shad. Ay yaghlibu ba'duhum ba'da bil khusumah, yaitu meliputi kepada orang-orang yang dimaksud itu adalah sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain bil khusumati, dengan permusuhan. Jadi di sini Pak ada dua bacaan di tafsir ini. Kalau menurut Imam Hamzah, Bapak bisa membacanya yukhassimun itu dengan yakhsimun tanpa ada tasdid. Bisa Bapak membaca sesuai teks yang biasa kita baca di Al-Quran, di surah Yasin itu dibaca yukhassimun, bisa Bapak baca yakhsimun. Itu dua-duanya boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Karena nanti kalau ada misalnya orang membaca surah Yasin pada ayat yang ke-49 ini, ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhsimun, jangan Bapak salahkan Pak, karena itu juga benar. Itu menurut Imam Hamzah itu boleh-boleh saja. Bisa yang kedua itu dibaca yukhassimun. Begitu Pak. Ini tafsir masalah bacaannya. Wa qara'a al-akharuna bi tasdidis shadi ay yukhassimuna. Itu dua dalil. Wa ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan dari firman Allah ini, dijelaskan oleh Rasulullah. La taqumanna as-sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma fayatabayi'ani wa la yatuyani bal yamutu faja'atan. Jadi ketika kiamat telah datang, ketika ada dua orang yang sedang berjualan pakaian dimaksud di sini, kemudian mereka melakukan jual beli, wa la yatuyani, belum sempat mereka mengemas dagangannya, bal yamutu faja'atan, tiba-tiba mereka itu langsung mati. Ini saking cepatnya proses tiupan sangkakala itu, kemudian yang membuat orang terkejut, tiba-tiba mati. Wala taqumanna as-sa'atu war rajulu qad rafa'a akalathu ila fihi. Ada juga laki-laki ketika tiba-tiba datang hari kiamat itu, ketika dia mengangkat tangannya untuk makan, memasukkan ke mulutnya, fala yat'amha, tapi tidak sempat. Ini ngambil nasi di piring, baru mau diangkat, dimasukkan ke mulut, belum sempat makanan itu masuk, kiamat telah sampai. Itu sebagai contoh kepada kita begitu cepatnya proses itu terjadi, proses kiamat itu. Wala taqumanna as-sa'atu war rajul yas'a masyatahu wala yarfa'u qadamaihi. Ada juga laki-laki, seseorang yang sedang menggiring ternaknya, belum sempat dia mengangkat kedua kakinya, kiamat telah datang. Wala taqumanna as-sa'atu ar-rajulu yarfa'ul mizan
wala yakhfadha. Ada juga orang yang lagi tengah mengangkat timbangan, udah diangkat, belum sempat timbangan itu dikembalikan, diturunkan, kiamat juga telah sampai. Itu contoh, kata Rasulullah, gambaran begitu cepatnya proses ketika terjadinya kiamat itu. Fala yastati'una, ketika itu telah terjadi, mereka semua tidak akan mampu tausiatan, untuk berpesan, untuk berwasiat. Ay la yaqdiruna 'alal isa, yaitu mereka tidak mampu untuk kembali. Maksudnya apa? Kalau yang ada di masjid saat itu matinya di masjid, yang lagi ada di pasar matinya juga di pasar, tak sempat kembali ke rumah. Yang ada di sawah mati juga di sawah, yang ada di kantor mati di kantor. Inilah yang dimaksud dengan tafsir la yastati'una tausiyatan, ay la yaqdiruna 'alal isa'i wa la ila ahlihim yarji'un, dan tidak pula mereka bisa kembali ila ahlihim, terhadap keluarga mereka. Yarji'un, mereka itu kembali, tidak sempat lagi Pak pulang ke rumah ketika kiamat itu telah datang. Ay yang qalibuna, tidak bisa kembali, yakni idza qamal qiyamatu la yaqdiruna syai'an minal isa'i war ruju'i wa la yumlikuna syai'an. Jadi ketika kiamat itu telah sampai, maka semua manusia tidak akan mampu lagi untuk kembali, dan tidak lagi mereka itu apa yang dia miliki, yang awalnya orang kaya raya, yang awalnya punya ini punya itu, sudah tidak ada lagi, tidak ada dimiliki lagi. Kenapa? Karena telah dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kiamat itu dilanjutkan lagi oleh ayat selanjutnya, wa nufikha bis-suri fa idahum minal ajdas. Dan ketika telah ditiupkan sangkakala itu, fa idahum, maka ketika itu mereka minal ajdasi, keluar dari dalam kubur. Wa hiya an-nafkhatul akhirah, yaitu tiupan sangkakala akhirat. Wahia nafkhatul ba'si, atau disebut dengan tiupan kebangkitan, karena nanti kita akan dibangkitkan lagi Pak, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang seperti yang kita ketahui, manusia ini hanya perpindahan saja. Kita ini hanya perpindahan alam. Yang awalnya kita dari rahim ibu dilahirkan ke dunia, kemudian dipindahkan lagi ke alam barzakh, alam kubur. Dari alam kubur nanti alam yang kekal, yaitu di akhirat. Kalau kita masih ada di dalam perut ibu, mungkin pada saat itu kita tenang, rasa tak pengen keluar, karena merasa bahwa di perut ibu itulah tempat yang paling nyaman. Tapi ternyata ketika dilahirkan ke dunia, justru seandainya kita mau dimasukkan lagi ke dalam perut ibu, tak akan mau. Kenapa? Karena ternyata di dunia itu lebih indah. Begitupun ketika kita masuk ke alam kubur, bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah, maka dunia itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena orang yang mati, yang dalam keadaan selamat itu, di dalam kubur itu, kalau kata ulama, kanaumatil arush, sebagaimana tidurnya pengantin. Gimana tidurnya pengantin Pak? Malam pertama, padahal waktunya sama, tapi tak terasa udah subuh. Menunggu akhirat itu begitu cepat bagi orang yang selamat di dalam kubur. Artinya di dalam kubur juga ada kehidupan. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, kalau untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah, para wali Allah itu, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, jangan pernah kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, kata Allah. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup, wa hum yurzaqun, dan mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati di jalan Allah itu sesungguhnya dia adalah hidup, tidak mati. Jadi bangkit dari kubur kita nanti, yang dimaksud ajdas di sini adalah jam'u jadasa, wa hiya al-kubur,
yaitu alam kubur, ila rabbihim yansilun, terhadap Tuhan mereka yansilun, mereka akan kembali, ayakhrujuna minal kubur ahya'an. Jadi ketika dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Wa qila lil waladi nasli fulan ay kharaja min sulbihi, sebagaimana perumpamaan ketika seseorang itu dilahirkan dari tulang rusuk si fulan, ayah kita. Waqtalafal mufassiruna fi adadi nafkhis sur. Terus sangkakala itu ketika hari kiamat itu berapa kali ditiup? Ada perbedaan pendapat ulama di sini. Qala ba'duhum, sebagian dari ulama mengatakan yunfahu salasu marratin. Ketika hari kiamat tiba itu akan ada 3 tiupan sangkakala. Yang pertama adalah nafkhasul faz'i, yaitu tiupan yang membuat kita itu terkejut. Kalau dokter kita di rumah sakit kadang-kadang itu kan ada terapi kejut, Pak. Seperti itu. Sangkakala juga nanti ada tiupan yang membuat orang panik, terkejut semua. Yang kedua disebut dengan nafkhatus soqi. Setelah terkejut kemudian pingsan. Umat manusia ini pingsan. Wa nafkhatul qiyam, dan setelah pingsan artinya mati, baru tiupan yang ketiga itu adalah tiupan kebangkitan, dihidupkan kembali manusia ini. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, wa qala ba'duhum yunfakhu marratain. Tiupan ini sebenarnya bukan 3 kali tapi 2 kali. Yang pertama itu nafkhun lis-soqi, yaitu tiupan yang membuat orang semua pingsan dan mati. Wa nafkhun lil qiyam, dan yang kedua tiupan ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini apa? Daliluhum hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala alaihi salatu wassalam, ma bainan nafkhataini arba'una, di antara 2 tiupan, baik itu dari tiupan ketika kita terkejut ke tiupan kita pingsan, kita mati, itu 40. Dari tiupan ketika kita itu pingsan atau mati ke kebangkitan itu juga 40. Hanya di sini tidak diterangkan 40 yang dimaksud ini apa 40 hari 40 malam atau 40 tahun, Pak, di dalam tafsirnya. Pokoknya di sini yang dijelaskan itu adalah 40 di dalam hadisnya. Faqala syurahul hadis, akan tetapi dikatakan oleh para ulama yang biasa mensyarahi, menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi, lam yu'lam arba'una yawman amsanatan. Jadi tak tahu apa 40 hari apa 40 tahun. Ini sebagai dalilun mangqala as-sur yunfakhu salasa marrat, yang dijadikan landasan atau dasar hukum bagi ulama yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu sesungguhnya 3 kali. Qauluhu ta'ala, ini dalilnya, Pak, di dalam Al-Quran. Wa nufikha bis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Ini dalilnya yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu ada 3 kali tiupan. Amma qaulul awal fal asahhu, sesungguhnya kaul yang pertama itu yang lebih benar. Li'anna nafkhatus soqi wal faz'i wahidun, karena tiupan sangkakala yang membuat manusia terkejut dan manusia pingsan itu sebenarnya satu. Artinya bisa dipadukan, Pak, antara pendapat 2 ulama ini. Yang mengatakan 2 ataupun 3 itu sama saja. Yang mengatakan 2 ini sebenarnya antara faz'i dengan soqi ini satu. Terkejut sampai meninggal itu dianggap satu, berarti itu 2. Yang keduanya adalah kebangkitan. Yang mengatakan 3 juga sama, bisa dipadukan, bisa disatukan dari 2 pendapat ulama ini. Intinya mereka semua ini, para ulama ini berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Jadi tidak ada yang kontradiktif di sini dari kedua landasan hukum yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan 2 pendapat di dalam ayat ini. Bahwasanya tiupan sangkakala itu kalau yang 2 berarti tiupan terkejut dengan mati ini, dengan pingsan ini disatukan.
Kalau yang 3 ini dipisah. Jadi gitu saja. Sama saja itu, Pak. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, kaifa an'am, kata Rasulullah, ketika kiamat itu telah datang, bagaimana kita bisa mau senang-senang, kata Rasulullah. Wa sahibus sur, sedangkan orang yang sedang memegang, pemilik sangkakala, qad iltaqama sur, sungguh dia telah siaga terhadap sangkakalanya, trompetnya. Wadi'an famahu, yang sedang ada di mulutnya, artinya di mulut malaikat Israfil. Wahana jabhatahu, dan menundukkan jabhatahu terhadap keningnya, artinya posisi siaga gini, Pak, pegang trompet gini. Gini maksudnya Israfil itu. Kalau itu sedang terjadi, kata Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa bersenang-senang, menikmat kenikmatan? Tentu kita akan susah semuanya. Ya jangankan malaikat Israfil megang sangkakala, Pak, kita cuman di jalan ada razia aja tegang, ketakutan gitu. Ini perumpamaannya saja. Wa yantadiru mata yu'maru bin nafkhi, dan malaikat Israfil ini siaga karena menunggu perintah. Perintah siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, sif lana, coba terangkan kepada kami Rasul, sifat-sifat dari sangkakala itu seperti apa sih? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nufikha fis suri zalzalatil ardu min haibatihi, ketika sangkakala itu telah ditiupkan, maka zalzalat akan hancur, al-ardu apa bumi, jadi bumi ini akan berantakan, Pak, hancur semuanya, min haibatihi, dari kehebatan tiupan sangkakala itu, wa takunu kal ihnil manfus, sebagaimana hancurnya bumi ini seperti bulu yang berterbangan, seperti bulu yang berterbangan, Pak. Wa tasirul hawa, dan kemudian bumi ini mengawang-awang di udara. Wa taghlal bihar, sedangkan air laut akan tumpah ke daratan. Wa takunu bahran wahidan, ketika air laut telah tumpah ke daratan, maka bumi ini akan menjadi satu lautan, tidak ada daratan lagi, semuanya akan menjadi laut. Takunu ma'an hamiman, dan ketika itu bumi akan kering dari air, jadi tidak ada air lagi, Pak, kecuali air laut itu. Wa ma'ul bihari tanfudu fil ardi, setelah air laut itu tumpah ke bumi, daratan menghilang, kemudian air tawar habis, air laut kemudian menyerap ke bumi, sehingga membuat bumi ini kering kerontang. Walam tabqu ala wajhil ardi ma'un, maka pada saat itu tidak ada meskipun satu tetes air di muka bumi ini. Ketika itu telah terjadi, apa yang akan dialami oleh kita? Wa mar'atun murdi'atun zalat waladaha, perempuan yang sedang menggendong anaknya, sekalipun anaknya akan terlempar an yadiha, dari tangan perempuan itu, dari tangan ibunya. Wa mar'atun hamilatun wada'at hamluha, sedangkan perempuan yang sedang hamil sekalipun tiba-tiba langsung keguguran pada saat itu, min khaufi dhalikal yawm, karena diliputi oleh rasa takut pada saat itu. Yang megang anak-anaknya terlepas, yang hamil langsung keguguran. Wan nasu takun sukranan, dan manusia pada saat itu menjadi kehausan semuanya, kehausan yang begitu sangat. Min haibatihi, dari kehebatan kejadian pada hari kiamat itu. Wal atfalu takunu syaiban, sedangkan anak-anak ketika terjadi kiamat pada saat itu tiba-tiba menjadi syaiban, yang awalnya rambutnya hitam menjadi putih semuanya. Jadi anak-anak pun kemudian menjadi putih rambutnya, karena saking ketakutan, kedahsyatan rasa takut yang terjadi pada saat kiamat pada saat itu.
Ya sekarang sih sebenarnya udah banyak anak-anak itu yang rambutnya udah putih, tapi disemir Pak. Tapi ini asli memang bujur jadi putih ketika kiamat ini. Wa kullul makhluqi halikun, dan pada saat itu semua makhluk yang ada di bumi ini akan hancur kecuali illa hamalatal arsy wa Jibrila wa Mikala wa Israfila wa Azraila. Kecuali 5 ini Pak. Pertama, hamalatal arsy, malaikat yang menyanggah arsy ini. Malaikat yang menyanggah arsy ini tidak satu yang dimaksud Pak. Kalau disebut hamalatal arsy ini berarti banyak malaikat itu yang diperintah Allah selama ini sampai hari ini kita ini untuk menyanggah arsy ini adalah namanya malaikat hamalatal arsy. Terus yang masih hidup siapa lagi? Jibril. Terus siapa lagi? Mikail. Terus siapa lagi? Israfil. Siapa lagi? Baru yang terakhir itu adalah Israel. Semua yang mati yang lain. Fa innahum la yamutuna. Jadi mereka ini tetap tidak mati. Setelah makhluk mati yang tinggal hanya yang disebutkan tadi, summa ya'murullahu ta'ala Azraila. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Azrail ayyakbidu arwaha haula'i, untuk mencabut semua malaikat itu. Malaikat hamalatul arsy itu diperintahkan semuanya untuk dicabut oleh Allah kepada malaikat Israel. Sedangkan malaikat Israel sendiri pada saat itu tinggal sendiri hidupnya. Baru Allah yang menghitopnya kemudian yang mematikan terhadap malaikat Israel tadi. Itu sebagian dari pendapat para ulama. Wa fi riwayatin, pendapat yang lain mengatakan yaji'ul khitab minallahi ta'ala. Jadi langsung Allah semua. Malaikat hamalatul arsy, Jibril, Azrail, Mikail, Israfil, itu semua Allah yang mematikan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Ini berdasarkan dalil dari pendapat para ulama ini adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini di surat Ar-Rahman Pak. Setiap manusia yang ada di atas bumi ini semuanya fan, dia akan hancur, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, yang tersisa hanyalah wajah zat Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Kemudian Allah setelah semuanya mati, Allah berkata, berfirman Allah Subhanahu wa taala salah sama 3 kali. Limanil mulkil yaum. Di mana yang mengatakan raja sekarang, yang ngaku-ngaku ketika hidup dunia bahwa kalian itu adalah raja. Bala yajibu ahadun, tidak ada satupun yang mampu menjawab. Fayaqulullahu ta'ala mujiban li nafsihi, kemudian dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahul wahidul qahhar, yang maha perkasa, yang maha satu, itu adalah Allah, itu adalah aku, kata Allah. Summa yaqulullahu ta'ala ana malikul muluk, akulah yang raja di raja itu. Ainal muluk, mana yang kalian mengaku-ngaku sebagai raja? Ainal jabbarun, mana orang-orang yang takabur, yang sombong itu? Mana gubernur itu? Mana presiden itu? Mana sultan itu yang ngaku-ngaku ketika hidup di dunia merasa dia berkuasa? Akulah yang sesungguhnya yang berkuasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ainal ladzina ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi, mana orang-orang yang makan terhadap rezeki yang kuberikan tetapi mereka justru menyembah yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Allah ketika kiamat telah sampai, ketika makhluk telah dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabaqad dunya khaliyatun miqdaru 40 sanatan. Setelah itu kemudian sepilah dunia ini semuanya. Kira-kira sepinya itu selama 40 tahun. 40 tahun Pak. Jadi tidak ada kehidupan apapun setelah itu selama 40 tahun. Innallaha idza arada ayyuhyal khalqa, kemudian ketika Allah berkehendak untuk menghidupkan kembali terhadap makhluk ini, khalaqallahu ta'ala bahran,
tahtal arsy ma'uhu kamaniyir rajuli wasmu dzalikal bahri bahrul hayati wa yumtiru min dzalikal bahri ala dunya 40 yawman wa ba'da dzalika tambutu ajsadu man fil ardi kanabatil baqila'i fir rabi. Jadi ketika Allah berkehendak untuk menghidupkan kembali manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan di bawah arasy, sedangkan air itu seperti air mani kita itu, Pak. Yang kemudian lautan yang ada di arasy ini, di bawah arasy ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi selama 40 hari 40 malam, dan setelah hujan mani 40 hari 40 malam kemudian tumbuhlah manusia, tumbuhlah kita ini dari dalam kubur ini sebagaimana kecambah yang tumbuh di musim penghujan, gitu, Pak. Jadi nanti ada hujan mani selama 40 hari 40 malam, Pak. Jadi ini kita belum selesai tafsir ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Kita lanjut nanti, ini dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tumbuh kita yang ditanam di kubur ini, apanya yang tumbuh, Pak? Yang membuat kita di kubur ini tumbuh ini apanya? Apa tumbuh dari matanya dulu atau dari apanya? Insyaallah nanti kita jelaskan, kita bahas sama-sama di pertemuan kita yang akan datang. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu yawfiquna wa yarda. Wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.